Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Martin Daen Channel. Video kali ini kita mempelajari informatika kelas 7 bab 3 Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan salah satu dari 8 elemen dari mata pelajaran wajib informatika pada sekolah penggerak. Sebelum kita mulai, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu bagi yang belum subscribe, dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Dan jangan lupa klik gambar lonceng notifikasinya agar kamu semuanya selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Kita langsung saja pada materi kita kali ini, yaitu bab 3 Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk elemen TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi di kelas 7 adalah siswa mampu menjelaskan antarmuka berbasis geografis dan komponen-komponennya, menerapkan surat elektronik untuk berkomunikasi dengan baik dan santun dengan bahasa yang sesuai, menggunakan perambahan untuk mencari dan memilah informasi, membuat dan mengolah folder dan file dengan struktur sehingga memudahkan akses yang efisien. Kemudian terakhir, membuat dokumen dan presentasi dengan menggunakan fitur dasar aplikasi perkantoran. Kata kunci pada materi kali ini yaitu Graphical User Interface atau GUI, perambahan, search engine, folder, file, surat elektronik atau electronic mail, aplikasi perkantoran, word processing, aplikasi presentasi. Kaitan dengan elemen informatika dan mata pelajaran lain. Teknologi informasi dan komunikasi ini bukan materi yang terpisah, tetapi kemampuannya akan dipakai untuk mata pelajaran lainnya. Secara umum, penggunaan aplikasi diserasikan dengan mata pelajaran lain sebagai berikut. Software dan kaitan dengan elemen atau mata pelajaran lain. Misalnya, perambahan kaitannya dengan elemen atau mata pelajaran lain yaitu pencarian informasi untuk keperluan belajar, elemen pengetahuan atau mata pelajaran lain. Surat elektronik kaitannya dengan elemen dan atau mata pelajaran lain yaitu untuk berkomunikasi. Pengelola folder dan file kaitannya dengan elemen atau mata pelajaran lain yaitu kemampuan menstrukturkan informasi dalam file atau folder terkait dengan abstraksi dan analisis informasi. Pengolah kata kaitannya dengan elemen atau mata pelajaran lain yaitu membuat laporan dan tugas-tugas mata pelajaran lain. Pengolah presentasi kaitannya dengan elemen atau mata pelajaran lain yaitu presentasi demo, sarana mengkomunikasikan artefak komputasi, atau selain presentasi secara umum. Pengalaman belajar bermakna, profil pelajar Pancasila, kemudian berpikir mutasional dan praktek inti. Pada materi kali ini, yaitu pengalaman bermaknanya yaitu berkenalan dengan antarmuka berbasis grafis. Profil pelajar Pancasilanya yaitu mandiri dan bernalar kritis. Berpikir komputasionalnya adalah abstraksi dan dekomposisi. Praktik intinya yaitu mengembangkan abstraksi. Materi ini berisikan metakognisi untuk belajar tentang aplikasi dan belajar mengoperasikan aplikasi dan belajar memanfaatkan aplikasi. Diharapkan dengan membentuk metakognisi ini, kamu dapat memakai aplikasi apapun tanpa memerlukan proses belajar yang sama, yang begitu lama. Kamu mampu menggunakan pengetahuan tentang aplikasi untuk memakai aplikasi apapun.
Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi pada tingkatan ini terkait 3 hal sebagai berikut. Pertama, mengenal aplikasi sebagai objek belajar. Aspek ini penting karena suatu hari kamu diharapkan mampu menciptakan aplikasi. Untuk mampu menciptakan aplikasi, kamu harus mengenal sejumlah aplikasi yang dipakai dan membentuk pola pengetahuan generik tentang aplikasi. Kemudian kamu melakukan bedah objek untuk mengenalinya dari 2 segi berikut. Yang pertama, aplikasi sebagai sebuah artefak atau barang. Program komputer yang akan mengolah data yang spesifik. Data yang diolah oleh aplikasi mempunyai struktur. Yang kedua, aplikasi sebagai sekumpulan fitur layanan yang disediakan untuk dimanfaatkan oleh pengguna. Fitur disajikan sebagai sekumpulan menu hierarkis untuk memproses data yang secara spesifik. Jika aplikasi diibaratkan sebagai mobil, kedua hal di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, mengenali bahwa sebuah mobil terdiri atas mesin, kerangka bodi, roda, spion, setir, dan perlengkapan lainnya. Setiap bagian mobil dapat dikomposisikan menjadi bagian-bagian lebih rinci yang tidak diuraikan di sini karena akan terlebih panjang kalau kita uraikan di sini. Kemudian ada kerangka bodi terdiri atas pintu, jendela, ruang tempat duduk, bagasi, dan lain sebagainya. Kemudian fitur utama mobil dicerminkan dari sebuah setir ya, untuk mengendalikan arah, kopling, gas, dan rem. Masing-masing mempunyai fungsi tersendiri dan ada yang dapat direkomendasikan. Selain fitur utama, mobil menyediakan fitur seperti musik, radio, AC, dan lain sebagainya yang merupakan aksesoris tambahan. Mengoperasikan aplikasi. Yang kedua, mengoperasikan aplikasi, yaitu mempunyai sein untuk memakai fitur dan mengenali data. Pada tahap mengoperasikan, kamu melakukan eksplorasi dengan tujuan mampu mengoperasikan. Kamu bermain dengan fitur dan data untuk mengenal aplikasi bukan hanya sebagai objek atau artefak, tetapi sebagai suatu artefak yang berfungsi. Pada contoh mobil, setelah mengenal bagian-bagian mobil, kamu diajak untuk memulai menyetir, test drive, menjalankan mobil. Mobil tidak hanya sebagai benda, tetapi difungsikan sesuai layanan yang disediakan. Pada tahap mengoperasikan, kamu yang baru belajar menyetir masih akan sibuk dengan menyetir, ketimbang mencapai tujuan mengapa harus menyetir dan mau kemana kamu menyetir. Tahapan terakhir, yaitu menyetir bukan karena mencoba, adalah tahapan ketiga diuraikan berikut ini. Pemakaian aplikasi dapat dipelajari dari tutorial di internet. Yang ketiga, memanfaatkan aplikasi. Memanfaatkan aplikasi selalu terkait dengan berpikir komputasional. Karena bagaimana memanfaatkan aplikasi secara efisien dan optimal untuk menyelesaikan suatu tugas. Kamu dibiasakan untuk memahami tujuan, berpikir untuk menentukan strategi bagaimana mencapai tujuan dengan efisien dan optimal, membuat rancangan dan mengimplementasikannya. Rancangan dengan menggunakan aplikasi yang dipakai. Misalnya, dalam menyusun sebuah laporan, kamu perlu mengenal laporan apa, untuk siapa laporan tersebut dibuat, apa isinya, dan apa strukturnya, yaitu pendahuluan, badan laporan, penutup, dan kesimpulan. Pemanfaatan aplikasi pada hakikatnya adalah memetakan suatu artefak komputasional menjadi artefak aplikasi bergantung pada suatu sudut pandang.
Misalnya, jika laporan tersebut disajikan menjadi dokumen Microsoft Word untuk laporan resmi, yang kemudian harus dipresentasikan memakai Microsoft PowerPoint. Kontennya sama, tetapi disajikan dengan cara lain menjadi objek yang lain. Teks pada PowerPoint harus dipadatkan dan berupa butir-butir. Bukan teks dalam laporan berbentuk paragraf mengalir. Kalimat pada PowerPoint adalah kalimat ringkas yang justru bukan kalimat lengkap. Sedangkan teks pada Microsoft Word selayaknya merupakan teks yang ditulis dengan tata bahasa yang benar, apapun bahasanya. Adalah buruk untuk menyampaikan suatu presentasi menggunakan sebuah laporan karena akan sulit dimengerti. Karena sebuah presentasi pada hakikatnya bukan membaca, melainkan menjelaskan abstraksi yang disajikan dalam slide. Untuk dilengkapi dengan penjelasan. Bukan seperti laporan yang penggunaannya adalah untuk dibaca mandiri, untuk dipahami dari membaca, bukan dari presentasi. Melanjutkan analogi dengan mobil, menggunakan aplikasi ibaratkan mempunyai tujuan untuk mengantar barang ke suatu tempat. Dalam hal ini, tentu diinginkan antaran agar cepat sampai, irit bensin, menghindari kemacetan, atau kriteria lainnya. 3 hal yang dikemukakan di atas perlu menjadi perhatian pada kamu semuanya ya.